Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah permintaan berdasarkan peramalan 12 tahun ke depan, nah sekarang kita akan menghitung market potensial atau peluang pasar yang bisa kita masuki dari jumlah populasi tadi yang sudah kita hitung dari jumlah penduduk Kecamatan Garut Kota. Nah, ini adalah tabel dari marketing possibility, yaitu kemungkinan pasar yang bisa kita masuki dan yang bisa kita penuhi dengan kapasitas dari perusahaan kita sendiri. Yaitu kita di sini memindahkan jumlah agregat dari peramalan tadi. Ini kan masih berbentuk agregat ya, masih belum dapat dipastikan kalau misalkan bebek kaki satu itu harus memproduksi berapa unit, perahu dayung berapa unit. Ini tuh masih dalam agregat, jadi masih dalam bentuk family keseluruhannya. Kita pindahkan hasil peramalan ini yang berupa agregat ke tabel marketing possibility di sini seperti itu. Kemudian rata-rata demand-nya, kita membutuhkan rata-rata demand. Rata-rata demand per tahun itu berapa sih? Nah, kita ambilnya dari peramalan yang tadi juga. Ini rata-ratanya 71.035. Nah, ini untuk rata-rata permintaannya. Kita pindahkan ke sini ya, ke rata-rata demand. Kemudian di sini ada tabel kompetitor. Ini adalah pesaing ya. Kita asumsikan bahwa perusahaan sejenis yang memproduksi alat berat itu tidak hanya kita, tapi perusahaan yang lain juga sudah ada. Nah, ini kompetitor. Kompetitor ini atau pesaing ini sudah mengambil 30% dari demand ini. Dari demand ini ya, dari rata-rata demand ini. Ini kan secara populasi ya. Tadi populasi dari laki-laki. Dari laki-laki yang berumur dari rentang 24 sampai 44 tahun ya. Dan pesaing sudah mengambilnya 30%. Maka di sini kita bisa menjumlahkannya, yaitu sama dengan rata-rata demand dikali dengan 30%. Maka hasilnya yaitu 21.311. Ini adalah permintaan yang sudah pesaing ambil. Jadi potensinya sudah sebagian potensi dari populasi itu sebagian sudah diambil oleh pesaing, yaitu sebanyak 21.000 dari rata-rata demandnya atau dari populasi permintaan dari penduduk tadi itu yaitu 71.000. Maka market potensialnya kita bisa mengurangi dari rata-rata demand dikurangi dengan kompetitor, yaitu 49.725. Nah, ini market potensialnya. Ini adalah peluang pasarnya. Secara keseluruhan kita belum menentukan berapa persen dari market potensial ini yang bisa kita ambil, karena tidak mungkin kita memenuhi semua permintaan dari peluang pasar ini, karena kita juga dibatasi dengan kapasitas dari perusahaan kita ya. Ini market potensialnya berjumlah 49.725. Nah, kemudian kapasitas produksi kita harus menghitung juga output maksimal yang bisa perusahaan kita penuhi itu berapa gitu dari market potensial ini. Ini adalah sisa dari jumlah permintaan yang belum dipenuhi oleh pesaing. Kita bisa mengambil berapa persennya dari ini. Itu yang akan menjadi kapasitas produksi kita. Jadi cara menghitungnya yaitu market potensial dikali dengan market share. Nah, ini market share adalah rasio dari berapa sih yang akan kita ambil dari market potensial tersebut. Nah, ini merupakan kapasitas produksi dari perusahaan kita, yaitu 19.890. Nah, ini adalah yang akan kita penuhi dari jumlah potensi yang ada.
Nah, seperti ini. Ini kapasitas produksi untuk 4 produk yang akan kita buat. Nah, ya karena ini masih dalam bentuk agregat. Belum kita disagregasi ke berapa sih produk bebek kaki 1, bebek roda 4 yang akan kita buat setiap jamnya. Misalkan bebek kaki 1 itu dalam per jamnya misalkan 2 sampai 3, terus bebek roda 4-nya 4 sampai 5 produk per jamnya gitu ya. Maka di sini kita harus menjumlahkan kapasitas produksi dari perusahaan kita ini supaya kita nanti bisa mengetahui kapasitas produksi per jamnya itu berapa gitu ya. Nah, ini. Jadi 238.679. Nah, ini sudah kami berikan ya untuk data-data ketentuannya 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 4 minggu, 1 minggu 6 hari, dan 1 hari 8 jam ini untuk waktu kerjanya ya, dan market share-nya. Ini sudah kami tentukan. Kemudian rata-ratanya berapa? Rata-rata kapasitas produksi per tahunnya berapa? 19.890. Kemudian kapasitas produksinya per bulan itu berarti rata-rata dibagi dengan 12. 1.657. Kemudian per harinya berapa? Perusahaan ini per harinya mampu menghasilkan berapa produk. Jadi kapasitas produksi per bulan dibagi dengan 26 ya, 26. Karena satu ya. Kemudian per jamnya yaitu 64 dibagi dengan 8 jam ini ya, 8 jam. Jadi 8 unit per jam. Nah, ini untuk agregat secara keseluruhan. Jadi termasuk yang 8 ini tuh termasuk bebek kaki 1, roda 4, perahu dayung, dan ekskavator. Kita belum mengetahui berapa jumlah spesifikasi bebek kaki 1 yang harus kita buat per jamnya, perahu dayung berapa dari 8 ini. Maka dari itu kita lakukan agregasi atau maksud saya disagregasi. Jadi yang family ini ke per unitnya. Oke.